Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi berdasar firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 15-16, engkau harus kudus dalam seluruh hidupmu, bukan sebagian dari hidupmu, harus seluruhnya. Bahkan di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa itu kita harus kudus dalam seluruh bagian hidup kita. Tidak boleh ada bagian-bagian hidup kita yang tidak kudus, yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Harus seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Kalau ada bagian-bagian hidup kita yang tidak diserahkan kepada Tuhan, artinya engkau masih simpan buat dirimu sendiri. Jadi itu secara tidak langsung engkau sedang menyerahkan bagian hidupmu itu, yang sebagian yang kau simpan itu kepada iblis. Secara tidak langsung sebenarnya seperti itu. Karena engkau mau simpan buat diri sendiri, buat egomu. Ini nggak boleh nih. Ini Tuhan nggak boleh sentuh ini nih. Ini bagian saya. Tuhan nggak boleh ganggu ini. Ya hati-hati ya. Pada saat kita berada dalam posisi seperti itu, pada saat di titik itulah iblis bisa menguasai engkau. Karena engkau membuka celah buat si jahat untuk menguasai engkau. Karena engkau tidak mau dikuasai oleh Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Ada satu bagian firman Tuhan lagi di Matius 5 ayat 48 yang berkaitan dengan hidup kudus. Matius 5 ayat 48. Bisa satu orang bantu bacaan? Yang atas saja. Yang bahasa Indonesia. Karena itu maksudnya sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita harus sempurna bahkan. Jadi bukan hanya bicara kudus, bahkan di Tuhan katakan sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna itu seperti apa sih? Kita baca tuh ya di bagian terjemahan bahasa Inggris. Saya bacakan aja ya. Itu Amplified Bible. Di situ dikatakan, you therefore will be perfect dalam kurung growing into spiritual maturity both in mind and character, actively integrating godly values in your daily life. As your heavenly Father is perfect. Jadi terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Oleh sebab itu engkau akan menjadi sempurna dalam kurung bertumbuh dalam kedewasaan rohani, baik dalam pikiran dan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai ilahi dalam kehidupanmu sehari-hari secara aktif. Seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Jadi, lihat, di dalam terjemahan ini jelas sekali bahwa sempurna itu bukan hanya satu bagian, seluruhnya. Di situ dikatakan ada bicara tentang pikiran, bicara tentang karakter, bicara tentang nilai-nilai ilahi yang harus diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi di Matius 5 ayat 48, tapi terjemahan The Message. Silakan ya. Oh, tadi. Oh, lupa ya. Oh ya, udah nggak apa-apa, balik lagi. Oh, artinya nggak kelewat. Nggak apa-apa ya, saya bacakan aja ya. Kalau di dalam The Message itu dikatakan gini. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ya, nanti saya bantu terjemahkan. In a word, what I am saying is grow up. Your kingdom subject. Your kingdom subject. No life like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others, the way God live towards you. Terjemahannya bahasa Indonesia seperti ini. Dalam satu kata, apa yang ingin saya katakan adalah bertumbuhlah. Grow up. Engkau adalah pusat perhatian kerajaan Allah. Jadi hiduplah seperti itu. Hidupilah identitasmu sebagai ciptaan Tuhan. Hiduplah dengan murah hati dan ramah pada semua orang seperti yang Tuhan contohkan kepadamu. Ya. Engkau itu pusat perhatian Tuhan loh. Karena engkau ciptaan yang paling istimewa di antara segala ciptaan. Jadi nggak bisa kita katakan, saya mah manusia nggak ada guna. Itu bukan kata Tuhan itu. Itu bukan dari surga itu kata-kata seperti itu.
Engkau ciptaan, engkau menjadi pusat perhatian daripada Tuhan. Dan jangan lupa, setiap orang istimewa di hadapan Tuhan, tahu nggak? Bahkan yang kembar sekalipun itu beda di hadapan Tuhan. Tuhan bisa membedakan betul. Gak ada manusia yang sama. Ya, itu setiap orang itu spesial, beda. Meskipun dia kembar pun itu beda. Ya. Jadi ini yang harus dipahami supaya kita akhirnya bisa mengerti kepada kebenaran firman Tuhan tentang hidup kudus. Nah, yang jadi pertanyaan dari 2 ayat tadi, yang jadi pertanyaan adalah, mungkinkah Tuhan memberikan perintah kepada manusia di mana manusia tidak bisa melakukannya? Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin nggak? Tuhan ngasih perintah di mana Tuhan di mana manusia tidak bisa melakukannya? Nggak mungkin dong. Kalau Tuhan memberikan perintah ya di mana kita tidak bisa melakukan, Tuhan tuh kejam banget ya. Memberikan perintah tapi tidak bisa kita lakukan. Padahal tadi ada perintah. Kuduslah, pakailah kan perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sempurnalah kamu sebab Bapa di surga juga adalah sempurna. Jadi kalau ada perintah seperti itu, artinya perintah itu bisa dilakukan. Betul. Ya, karena Tuhan tidak mungkin kejam seperti itu. Jadi kita berkesimpulan bahwa kita bisa hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kata-kata yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa hidup kudus karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, itu bukan berasal dari itu. Tapi dari si jahat. Si jahat itu berusaha melemahkan usahamu untuk hidup kudus. Supaya engkau akhirnya menyerah dan akhirnya hidupmu sebagai orang Kristen jadi hidup Kristen yang biasa-biasa saja. Yang nggak ada dampaknya. Kehidupan Kristenanmu itu nggak ada dampak sama sekali ke lingkungan, ke keluarga, ke sekitar. Karena dibodohi oleh si jahat dengan kata-kata tadi. Bahkan bukan hanya tidak berdampak, justru memberi dampak negatif. Bahkan jadi beban bagi negara, bagi masyarakat, jadi sampah masyarakat mungkin. Ya, karena kehidupan kekristenanmu tidak beda jauh dengan kehidupan orang-orang dunia. Ya, bahkan bisa jadi engkau sudah larut dalam kehidupan duniawi. Nah, ini hati-hati. Dan mungkin kau sudah berkatakan ini, aduh, saya ini sudah berusaha keras loh untuk hidup kudus, gagal terus. Kegagalan demi kegagalan itu bisa memperlemah usaha kita untuk hidup kudus ya, sampai akhirnya engkau itu menyerah. Dan itu yang iblis inginkan, supaya engkau menyerah. Dan akhirnya ya udah, saya udah berusaha, udah gagal, udah hidup seenaknya udah, percuma gitu, seperti itu. Itu yang iblis inginkan itu terjadi pada engkau. Nah, kalau gitu timbul satu pertanyaan lagi. Kalau gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Saya jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Ayah saya itu adalah seorang fotografer. Ya, suka foto pernikahan, khususnya pernikahan ya, dan sebagainya. Jadi punya jiwa seni yang tinggi. Dan mungkin karena jiwa seninya yang tinggi inilah, ayah saya itu sering memajang gambar-gambar wanita yang kekurangan kain. Tahu ya maksudnya ya? Ditempelin di dinding, kita pada anak-anak masih kecil tuh. Ditempelin tuh gambar-gambar perempuan seperti itu. Gambar-gambar seronok. Ya. Dan gambar-gambar itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Teman-teman tahu, ada yang udah saya pernah berapa yang ceritakan ya. Tapi kalau yang baru mungkin baru tahu. Saya itu sudah melakukan masturbasi sejak kelas 6 SD. Bayangkan. Karena saya terpengaruh dengan gambar-gambar itu. Ya. Dan itu terbawa terus sampai saya kuliah. Saya belum lepas. Dan karena dosa masturbasi ini membuat saya jadi anak yang minder. Ya. Ya kalau teman-teman kalau masturbasi kan langsung rasa bersalah kan. Rasa berdosa gitu ya dan sebagainya. Itu saya jadi anak yang minder. Ya teman-teman tahu lah anak-anak SMA nih. Pak Kyong, Chun Yang, Tin Kiam, pendiam saya kan, pendiam minder dan sebagainya ya.
Seperti Enggak juga. oh enggak juga. Ya, jadi saya jadi anak yang minder. Bahkan dalam masa-masa di saat dimana saya merasa sedang tertekan, itu saya sembunyi di rumah. Saya nggak berani ketemu orang. Sembunyi di rumah. Bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Benar, gitu ya. Masa saya di mana dikuasai oleh dosa. Nah, puji Tuhan, pada saat saya masuk kuliah di STB Ayapari Bandung, saya ditangkap Tuhan tuh di PMK-nya. Di PMK STB, saya ditangkap Tuhan. Di situ saya mulai dibentuk Tuhan untuk semakin serupa dengan gambarnya. Lalu disitulah juga saya mulai mengalami kemenangan demi kemenangan atas dosa-dosa saya, termasuk masturbasi itu. Namun, ya, meskipun sudah menang dan sebagainya, berkali-kali saya masih jatuh. Jadi masih jatuh bangun lah, up and down gitu, seperti itu ya, dalam mengikut Tuhan tuh. Bahkan saya mengalami jatuh bangun itu saat saya mengalami jatuh bangun itu saat saya sudah terbiasa berkhotbah. Bayangin. Jadi udah khotbah juga masih jatuh bangun tuh. Seperti itu. Dan yang paling berat bagi saya adalah pada saat saya diundang khotbah, tetapi pada saat yang sama kondisi rohani saya sedang turun karena sedang jatuh dalam dosa. Itu paling berat tuh. Suruh khotbah tapi saya sedang kondisi nggak siap ini sebenarnya ya. Itu paling berat. Tapi puji Tuhannya saya tidak menyerah. Saya terus berjuang. Jadi setiap kali saya jatuh, saya minta ampun pada Tuhan. Bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Terus berlangsung. Sampai dibawa pada satu titik di mana kasih karunia turun. Ya, itulah kunci kemenangan kita. Pada saat kasih karunia turun, akhirnya Tuhan yang memampukan kita untuk akhirnya kita menang atas dosa. Nanti ya, akan dibagi lebih jauh. Nah, jadi pada saat kita jatuh dalam dosa, kan pasti kita merasa bersalah, ya? Benar ya? Iblis pasti nuduh kita tuh. Katanya hamba Tuhan, ya. Kalau saya kan udah mulai pelayanan buat khotbah. Katanya hamba Tuhan. Kok masih jatuh di dalam dosa? Dia pasti ngejek kita. Sudah, berhenti aja melayani Tuhan. Nanti malam jadi patur sandungan loh buat orang lain. Itu tuduhan gitu, wah. Dan tuduhan-tuduhan seperti itu pasti kita alami kalau kita jatuh dalam dosa. Dan tuduhan-tuduhan seperti itu akan semakin kuat kalau kita jatuh dalam dosa berulang kali. Terus-menerus jatuh dosa, makin kuat tuh tuduhan-tuduhan seperti itu. Makin sering kita jatuh dalam dosa, semakin segan kan kita datang pada Tuhan untuk minta ampun. Betul nggak? Makin nggak mau datang justru kalau gitu ya. Seperti itu. Karena kita malu kan sama Tuhan. Nah, kunci kemenangan kita adalah begini. Jangan kita pernah berhenti datang pada Tuhan. 100 kali kita jatuh dalam dosa, 100 kali datang lagi pada Tuhan. 1000 kali kita jatuh dalam dosa, 1000 kali datang lagi pada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Itu kuncinya kemenangannya. Itu yang saya alami. Terus saja datang pada Tuhan. Gak apa-apalah, mau malu, mau apa, pokoknya terus datang pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Sikap kita yang tidak menyerah dalam menghadapi dosa inilah, itu yang jadi kunci kemenangan kita. Karena kita tidak mau menyerah. Sikap kita yang tidak menyerah itu Tuhan hargai loh. Benar, Tuhan hargai loh. Karena kita tidak mau menyerah. Contoh ini kayak seorang perempuan Siro Venesia ya. Anak perempuannya dikuasai oleh si jahat kan. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kamu tolong. Itu mah bukan buat kamu. Bahkan disebut anjing dan sebagainya. Nggak menyerah dia. Ya katakan anjing juga kan dapatkan remeh-remeh daripada roti yang dijatuhkan oleh Tuhannya. Akhirnya Tuhan pulihkan. Bartimeus sama. Dia ingat sembuh dari buta. Dia berteriak, Tuhan Yesus, anak Daud, tolong saya. Bilangin sama orang, diam, kamu teh berisik dan sebagainya. Oh, terus dia 5 kali itu. Akhirnya Tuhan Yesus perhatikan dan dia sembuh.
sikap yang tidak menyerah seperti itu. Iya. Itu yang kita perlukan supaya kita akhirnya benar-benar mengalami kemenangan. Itu kunci supaya akhirnya bisa kita hidup kudus. Jadi sikap yang tidak menyerah itulah yang akan membawa kita pada satu titik tadi, di mana kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Pada titik itulah akhirnya kita menang atas dosa. Namun yang jadi masalah adalah kita tuh nggak tahu pada titik keberapa kasih karunia itu akan diturunkan sama Tuhan. Kita nggak tahu. Apakah di titik 1000 kah? Atau di titik 1500 kan nggak tahu. Tetapi sikap yang tidak menyerah itu Tuhan hargai. Dan satu saat kasih karunia itu pasti Tuhan berikan. Karena itu yang saya alami. Gitu. Jadi, sebab itu berjuanglah terus ya. Jangan menyerah sampai kemenangan yang sejati itu kita peroleh. Namun, jangan lupa ya, pada saat kasih karunia Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita, bukan berarti bahwa kita tidak akan jatuh lagi. Kita akan jatuh lagi pada saat kita tidak berjaga-jaga atas setiap godaan. Berkali-kali ya, kasih karunia itu Tuhan berikan kepada saya. Sampai saya akhirnya menang atas dosa. Tetapi pada saat saya lengah, tidak berjaga-jaga, di titik itulah saya jatuh lagi. Berkali-kali itu terjadi pada saya. Jadi, kalau gitu kuncinya bagaimana? Supaya tidak jatuh lagi. Berjaga-jaga. Tidak ada cara lain. Berjaga-jaga. Berjaga-jaganya apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Aplikasikan firman itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi bukan hanya baca, lakukan. Praktekkan. Kalau saya tuh setiap hari setelah baca firman Tuhan, saya biasa baca firman 3-5 pasal setiap hari. Saya ada buku khusus untuk aplikasi, saya catat. Dari baca firman Tuhan ini aplikasinya apa nih hari? Bukunya udah banyak. Bisa jadi biografi itu bisa. Jadi kejadian-kejadian kejatuhan saya, kemenangan saya itu ada di buku saya. Jadi seperti itu. Karena itu aplikasi saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat teduh, berdoa, praise and worship, itu semua itu penting. Ingat apa yang tadi saya katakan ya, baca firman Tuhan, doa, saat teduh, praise and worship itu paling ditakuti oleh si jahat. Kalau teman-teman pernah lihat podcastnya Mongol dia pengikut jenderalnya gereja setan, pemimpin gereja setan. Iblis itu paling takut dengan hal yang seperti itu, dengan praise and worship itu paling takut. Dengan orang yang berdoa itu paling takut. Tapi kita yang sering menyepelekan, yang gitu, masa sih? Kita sering menyepelekan. Padahal itu sesuatu sedapca yang kuat. Hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan itu akan membuat kita berkemenangan dan dosa menjauh. Jadi praktekkan itu sampai kita mengalami kemenangan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, yang paling berbahaya adalah pada saat kita jatuh dan kita tidak merasa bersalah lagi. Itu yang paling bahaya. Tidak ada tuduhan. Kita tenang-tenang saja meskipun kita terus berbuat dosa. Itu paling bahaya. Karena artinya apa? Hati nurani ini udah nggak jalan. Itu bahaya sekali. Di titik inilah, di titik di mana kita sudah kehilangan hati nurani kita, di titik itulah itu adalah titik yang paling berbahaya bagi umat Tuhan. Karena kalau terus dibiarkan, engkau menjadi orang yang super munafik. Beneran. Engkau terus jatuh dalam dosa, tenang-tenang, ingin. Masih pergi ke gereja, masih pergi melayani, tapi terus jatuh dalam dosa. Itu paling bahaya. Engkau akan terbiasa berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Dan yang lebih fatal lagi, engkau akan dibawa kepada dosa-dosa yang lebih parah lagi. Lalu udah pada titik itu. Engkau bisa dengan entengnya menipu teman dekatmu. Ya karena udah nggak ada hati lagi. Tenang aja, nggak merasa bersalah. nipu teman juga. Tadi yang kejadian sama Pak Semnya. Saya nggak tahu yang melakukannya itu anak Tuhan atau bukan. Kalau engkau sudah jatuh dalam dosa seksual, misalnya, engkau akan dibawa pada kondisi yang lebih parah. Engkau tidak akan puas dengan hubungan seksual yang normal.
Engkau akan dibawa ke lesbi, ke homo, ke apa namanya, ke anak kecil. Itu akan dibawa yang lebih jauh. Ya. Jadi hati-hati loh. Kalau pada kita udah sampai pada titik itu, cepat bertobat, balik. Karena engkau akan dibawa lebih parah. Ya. Si jahat itu akan membawa engkau kepada tingkatan dosa yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi sebelum terlambat, ayo balik lagi. Sekarang kita baca satu bagian firman Tuhan lagi di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 23 sampai 24. Ya. Bisa satu orang bacakan? Bantu. Ibrani 12 ayat 23 sampai 24. Ya, silakan. Kawan juga boleh, Pak. Dibandingkan yang lain dia bersetuju. Kamu sudah datang ke Bukit Sion dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya tercatat di surga, dan kepada Allah yang mengasihi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada daerah kemerdekaan yang bicara lebih kuat daripada darah Abel. Ya. Di sini dikatakan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi saya akan bicara ke situ ya. Tapi saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu New Living Translation. Ada ya? Nah, ya. Di sini dikatakan begini, saya bacakan ya. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge over all things. You have come to the spirit of the righteous one in heaven who have now been made perfect. You have come to Jesus, the one who meditates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood, which speak of forgiveness instead of crying out of vengeance, like the blood of Abel. Jadi terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Kalau berdasarkan ini ya, New Living Translation. Engkau telah datang kepada kumpulan anak-anak sulung Tuhan yang namanya sudah tertulis di surga. Engkau telah datang kepada Tuhan sendiri yang menghakimi segala sesuatu. Engkau telah datang kepada roh-roh orang benar di surga yang sekarang telah dibuat sempurna. Engkau telah datang kepada Tuhan Yesus yang memediasi terbentuknya perjanjian baru antara Tuhan dengan manusia, dan kepada darah yang terpersik yang berbicara lebih kuat tentang pengampunan daripada teriakan balas dendam seperti darah Abel. Jadi kalau lihat ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa kita akan dibuat menjadi sempurna oleh Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Bukan saya yang katakan. Makanya Tuhan katakan tadi, sempurnalah engkau karena seperti Bapamu di surga disempurna. Engkau bisa sempurna. Tapi yang membuat sempurna bukan engkau. Tuhan yang membuat engkau sempurna. Itu kasih karunia yang membuat engkau jadi sempurna. Jadi bukan karena kehebatan kita sendiri ya. Tapi Tuhan yang hebat yang membentuk kita menjadi sempurna. Dan ada salah satu poin penting di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi dikatakan tentang penyempurnaan ini, yaitu bahwa kita dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah membenci kita, yang telah melukai kita. Kita tuh nggak mampu loh untuk mengampuni orang, benar nggak? Susah kan mengampuni orang, apalagi udah sakitnya di sini. sakitnya udah dalam gitu. Dan sebagainya, itu susah sekali. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, kita nggak akan mampu. Gitu. Kemampuan kita untuk mengampuni itu dibuat Tuhan menjadi lebih besar daripada keinginan kita untuk balas dendam. Itu kira-kira yang dikatakan ayat tadi. Saya ulangi ya. Kemampuan kita untuk mengampuni itu dibuat Tuhan menjadi lebih besar daripada keinginan kita untuk balas dendam. Gitu. Dan itu salah satu ciri daripada orang yang disempurnakan. Karena tidak mudah mengampuni. Benar? Itu tingkat tinggi, tingkat dewa itu sebenarnya. Ya, jadi itu yang dikatakan firman Tuhan. Satu lagi ayat di 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9.
Awan ya bahasa ini biar sempet. 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. Barang siapa telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, saya nggak tahu nih teman-teman pernah baca ayat ini nggak? Di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Sering baca firman Tuhan, sering ini lewat remanya. Tapi saya coba dulu sebelum lebih dalam tentang ini, saya baca dulu di satu bagian firman Tuhan, bagian bahasa Inggris yang terjemahannya The Living Bible. Ada ya? Ya. Nah, tidak. Oke, dikit bedanya. Di sini dikatakan gini. Mungkin itu ada yang salah sedikit gitu. But if, bukan when ya. But if you keep on sinning, it shows that you belong to Satan. Who sinned, he first began to sin, has kept steadily at it. But the Son of God come to destroy this work of evil. The person who has been born into God's family does not make a practice of sinning because now God's life is in him, so he can keep on sinning. For this new life has been born into him and control him. He has been born again. Terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih gini. Tetapi jika engkau terus berbuat dosa, itu menunjukkan bahwa engkau milik setan. Yang sejak awalnya berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Tetapi anak Allah datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat itu. Orang yang sudah dilahirkan dalam kerajaan Allah tidak lagi berbuat dosa. Karena sekarang hidup Tuhan ada di dalam dia, sehingga dia tidak bisa berbuat dosa lagi, karena hidup baru ini telah dilahirkan di dalam dia dan mengontrolnya. Dia telah mengalami lahir baru. Pernah dengar nggak ayat ini? Atau baru? Saya terus terang agak khawatir bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang anak-anak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan seperti ini sepertinya terselubung atau tersembunyi bagi umat Tuhan yang membuat hidup mereka itu tidak berkemenangan. Karena di sini ditulis dengan jelas loh bahwa orang yang lahir dari Tuhan, artinya yang lahir baru nih, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kenapa setelah lahir baru, kok saya masih berbuat dosa? Bisa jadi karena kebenaran firman ini belum jadi rema buat kau. Ini yang masalahnya. Kalau kita sudah memahami bahwa orang yang sudah lahir baru tidak berbuat dosa lagi, maka setelah kita mengalami lahir baru, kita akan berjuang sampai titik darah yang penghabisan untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Betul? Kalau kita sudah ngerti kebenaran ini, saya udah lahir baru, nggak layak saya berbuat dosa begini lagi. Dia mungkin dalam proses, kan saya juga mengalami proses, berkali-kali masih jatuh. Tapi dalam proses itu kita terus berjuang sampai kita akhirnya menang. Itu yang harus terjadi. Gitu. Ya. Jadi ya mungkin tadi ya penyebabnya mungkin itu belum menjadi rema sehingga kita masih terus jatuh dalam dosa. Kita itu tidak akan menyerah dengan dosa kedagingan kita. Kita akan berjuang terus sampai kita menang sepenuhnya. Itu yang seharusnya terjadi pada umat Tuhan yang sejati. Sayangnya banyak yang ditipu dengan Injil palsu. Tanda kutip Injil palsu. Yang menyatakan bahwa kita itu wajar loh jatuh dalam dosa. Karena ini kata manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Ajaran Injil palsu inilah yang harus dibuang dalam kamus kehidupan. Sehingga kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Destinimu, takdirmu setelah mengalami hidup baru adalah untuk hidup kudus dan hidup dalam kemenangan. Itu destiny. Amin. Nggak ada amin.
Amin. Iya. Dalam sepak bola itu ada istilah gini. Menang atau kalah itu biasa. Betul ya? Iya. Tapi itu tidak berlaku. Itu hanya berlaku di sepak bola ya. Itu tidak berlaku dalam kerajaan Tuhan. Pada saat engkau sudah mengalami lahir baru, maka destinimu, takdirmu adalah menang dan menang dan menang dan menang dan menang dan menang dan menang terus. Tanpa kekalahan. Itu destinimu. Itu takdirmu. Itulah ketetapan ketetapan Tuhan atas kita yang harus terjadi atas kita semua. Gak ada pilihan lain. Pada saat kita mengalami lahir baru, kita harus mengalami seperti itu. Ada amin? Amin. Saya ingin gambarkan supaya lebih mungkin ini bisa memberikan gambaran. Saya berikan gambaran kayak ikan. Destiny ikan itu, habitatnya ikan itu hidup di air. Betul nggak? Pada saat ikan menyatakan, aku ingin hidup di darat, mati dia, pasti mati. Betul? Itu sama dengan kita. Kalau kita itu disamakan dengan ikan, dan air itu melambangkan hidup kudus, hidup benar, hidup penuh dengan kemenangan, habitat kita itu harus ada di situ. Di hidup kudus, hidup benar, hidup penuh dengan kemenangan. Saat kita menyatakan, saya mau melihat dunia yang gemerlap. Saya mau kaya dengan cara instan. Saya mau diberkati dengan cara menipu. Iya. Saya tidak mau kalah dengan tetangga saya yang baru beli mobil baru. Dan sebagainya, atau istri baru, sebagainya. Itu artinya kita sedang keluar dari habitat. Itu engkau sedang keluar dari destiny. Itu artinya sedang engkau keluar dari air kehidupanmu. Engkau sedang mau hidup di darat yang pasti akan membawa engkau pada kematian. Kita coba dalami lebih jauh ya, kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ini. Jadi berdasarkan ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa orang, nah ini ya, hati-hati ya, orang yang terus-menerus berbuat dosa itu adalah miliknya si iblis. Kalau engkau jatuh bangun terus dalam dosa, gak menang-menang, engkau jadi miliknya iblis. Jangan lupa. Ini kebenaran yang harus kita pahami. Tapi orang yang sudah mengalami lahir baru, itu berhenti berbuat dosa. Mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi artinya hidup baru bukan hanya sekedar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu beres, udah titik. Bukan, salah itu. Lahir baru yang sejati harus ditujukan dengan terjadinya perubahan nyata dalam hidup. Amin. Tadinya engkau penipu, engkau jadi orang yang jujur. Tadinya engkau penjudi, berhenti berjudi. Tadinya engkau minum minuman keras, berhenti minum minuman keras. Dan sebagainya. Harus terjadi perubahan nyata. Bahwa engkau mengalami hidup baru. Dan satu hal kenyataan yang harus disampaikan bagi mereka yang terus berbuat dosa. Karena mereka milik iblis. Maka pasti mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti yang iblis lakukan. Dan saya melihat, ini dikit lagi ya. Dan saya melihat ada dua dosa besar yang menjadi ciri-ciri pengikut iblis. Bukan berarti bahwa ada dosa besar, dosa kecil. Cuma saya ingin menekankan ini. Ada dua dosa besar yang menjadi ciri-ciri pengikut iblis. Yang itu apa? Yang pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah perzinahan. Bukan berarti bahwa dosa-dosa lain, pembunuhan, perselisihan, dusta, dan sebagainya, itu bukan dosa artinya, bukan dari si iblis, bukan. Tapi saya sedang menekankan dua hal. Dua dosa ini ya, penyembahan berhala dan perzinahan, ini merupakan dosa yang paling dominan menguasai pengikut iblis. Coba buka Kolose 3 ayat 5. Kawan aja yang baca ya, biar cepet. Kolose 3 ayat 5. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.
Lihat yang disebutkan itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, itu semuanya itu berkaitan dengan percabulan, betul? Perzinahan. Itu katakan sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan juga itu masuk di situ karena itu nafsu jahat itu ya keserakahan karena kita ingin menguasai istri orang lain dan sebagainya yang lebih cantik, rumput di tetangga lebih hijau daripada rumput kita dan sebagainya kan. Itu bicara tentang keserakahan. Itu loh, disamakan dengan penyembahan berhala. Satu lagi ayat. Galatia 5 ayat 19-20. Banyak yaitu percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, perbuatan daging telah nyata. Yang disebutkan yang paling pertama itu disebut apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Itu dosa-dosa utama, ciri-ciri daripada pengikut setan. Saya tekankan. Ya. Jadi pada saat engkau melakukan perzinahan, percabulan, kecemaran, itu artinya engkau sedang menyembah berhala. Ya. Itulah sebabnya dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus itu menegaskan, pada saat engkau memandang perempuan dan menginginkannya, itu artinya kita sudah berzina. Betul? Betul. Bahkan dikatakan solusinya, kata Tuhan Yesus, supaya solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan cungkil matamu. Supaya kita tidak masuk neraka. Jadi betapa berbahayanya dosa perzinahan itu. Karena itu karena membawa kita masuk ke neraka. Jangan sepelekan. Nah, tadi saya katakan bahwa dua dosa besar ini, itu adalah ciri daripada pengikut setan. Itu terlihat daripada ibadah yang dilakukan oleh para pengikut gereja setan. Perjamuan kudus tanda kutip ya. Perjamuan kudus yang pengikut setan melakukan adalah dengan memakan daging dan meminum darah anak-anak hasil prostitusi, hasil aborsi. Jadi janinnya dikuburkan, di blender, dipakai untuk perjamuan kudus tanda kutip yang mereka lakukan. Jadi saya perlu sampaikan hal ini supaya engkau tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan jangan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele. Engkau mungkin berkata bahwa gak mungkinlah saya menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya sudah mengalami lahir baru, saya sudah dibaptis. Teman-teman. Murid Yesus sekaliber Tuhan, sekaliber Petrus pun menyatakan hal yang sama. Tetapi akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ingat loh, Petrus itu adalah lingkaran satunya Tuhan Yesus. Karena Petrus itu termasuk 3 murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ya, bersama Yohanes dengan Yakobus. Kalau hal itu bisa terjadi pada Petrus, apalagi pada kita yang bukan masuk dalam lingkaran satunya Tuhan. Jadi jangan pernah anggap sepele dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dosa-dosa kecil tanda kutip tadi. Kalau engkau tidak segera bertobat, maka iblis akan membawa engkau kepada dosa-dosa yang lebih besar dan mematikan yang membuat engkau tidak bisa balik lagi. Hati-hati. Itu yang saya sampaikan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sampaikan. Kiranya apa yang disampaikan menjadi suatu kebenaran yang luar biasa buat kami semua yang mencelikan mata rohani kami. Untuk kami akhirnya semakin masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Anakmu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau bicara lebih jauh buat setiap kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, Tuhan. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Kim Guan. Ya. Yang memberikan tanggapan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yusak, yang di online atau yang onsite, ada tanggapan? Ada yang di online?
Oke, kalau gitu, oh ya, Pak ini, Pak Ika, ada tanggapan Ya, Pak Ika? malam semuanya. Pak Yusak, terima kasih firmannya. Mau nanya sedikit. Tadi bicara kesempurnaan ya. Kesempurnaan kita sebagai anak Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah kesempurnaan itu akan tercipta di saat manusia ini masih hidup di dunia? Atau kita masih akan terus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jauh terus sampai kita meninggal. Terima kasih. Ya, bisa terjadi pada saat kita di dunia. Makanya itu ada perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka ada perintah, biarlah engkau hidup sempurna seperti Bapamu di surga. Bisa terjadi, jangan nunggu engkau di surga. Karena itu akan jadi alasan buat kita loh. Oh, artinya wah, ya itu kembali lagi jadi alasan. Akan saya manusia biasa. Manusia yang nggak sempurna. Jadi kalau saat sedikit mah nggak apa-apa. Enggak, Tuhan katakan, engkau harus sempurna. Engkau harus kudus dan itu bisa kau alami pada saat kau masih di dalam dunia. Bukan pada saat kau udah masuk surga. Bisa. Jadi jangan tertipu ya dengan ajaran-ajaran yang katakan, ada saya mah manusia biasa tuh, wajar lah. Iya itu wajar buat dunia, tapi tidak wajar buat Tuhan. Kita bisa hidup kudus pada saat kita masih dalam dunia. Kita bisa hidup sempurna pada saat kita masih dalam dunia. Tapi jangan lupa ya, kesempurnaan, kekudusan yang kita alami itu bukan karena karya kita loh, bukan. Karena karya Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, itu ya jangan salah. Karena kalau kita mah gak akan bisa. Ya. Hanya Tuhan yang akan memampukan untuk kita bisa hidup kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus ya. Betul. Ya. Mungkin berharap bisa jawab Pak Ika. Atau ada yang tambahan? Bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Clear, clear. Tambahin aja dikit. Ya. Ada mikir. Nah, Oh ya, biar kelihatan. pertanyaan Pak Ika teh itu teh yang seminggu ini saya cari-cari, saya kan ngikutin di Bible Central, saluran yang saya ikutin itu belajar Alkitab dari sana. Dari pertama tahu Perjanjian Baru, nyari sumbernya dari sana terus. Terus saya teh nyari-nyariin Holiness, si penulis Alkitab zaman dulu. Emang idenya kan gede pisan gitu. Ide kekudusan Allah itu. Dia gambarin misalnya Nabi Yehezkiel. Nah kebetulan Yehezkiel itu jadi rema di tugas yang FCBH di grup kita, di grup fellowship tuh. Kita udah nyampe sana kitab Yehezkiel. Saya sangat terpukau waktu begitu Nabi Yehezkiel melihat kekudusan Allah, kamu bakal mati. Percaya enggak dibilangin gitu. Loh kenapa? Saya kan Nabi, udah dipilih. Kekudusan Allah itu enggak benar-benar. Begitu Nabi Yehezkiel sendiri di hadapan Allah, dia kan dimasukin bara tuh di mulutnya tuh. Di bara ini si malaikatnya bilang kan, bara ini justru lewat kekudusan Allah, kamu nggak akan mati. Kamu malah makin disempurnakan. Kekudusan Tuhan itu nggak ngehancurin manusia sebenarnya. Asal kamu ngikutin jalan dia gitu. Nah, itu berlanjut. Begitu Tuhan Yesus, inkarnasi Yesus terjadi, benar-benar apa yang dijanjikan di awal di sejak zaman Yehezkiel itu terjadi. Soalnya kitab Imamat aja benar-benar nggak boleh itu, nggak boleh nyentuh misalnya dia soal najis dengan kudus benar-benar dibedain. Kalau kamu mau beribadah, dia dibagi dua kan. Kekudusan itu ada dua. Ada kekudusan ritual, yang satu lagi itu tadi kehidupan spiritual kita, kekudusan itu. Kalau di kitab Imamat itu kekudusan ritual. Dia misalnya nyembelih binatang, terus pegang barang yang udah mati, nggak boleh masuk ke kemah Pak. Ada ritual-ritualnya, cuci pakai
dibersihin air berapa, mandi apa, percikan apa, ritualnya ketat pisan. Saya teh aneh gitu. Ini orang-orang saya tahu kitab Yahudi itu sangat teliti banget, nyatet apa segala macam gitu, sampai sensus pertama kali aja udah ada itu. Begitu saya lihat itu, ini waktu zaman di Padang Gurun, saya lihat sensusnya. Nih ada segini orang, laki-laki sekian, anak-anak sekian, sensus wae di saya gitu. Apalagi hal-hal yang menyangkut soal ritual kayak gitu, Pak. Nah, sedangkan Tuhan Yesus, begitu saya lihat, oh iya ya, saya jadi ingat gitu. Dia sendiri yang nyentuh orang kusta. Bukannya orang kusta yang pindah ke dia, Pak. Si orang kustanya malah sembuh. Bukan yang cemar ngotorin yang kudus. Yang kudus malah menyempurnain dia, dianya jadi tahir. Ada satu orang ya dari 10 orang yang kusta itu ya, cuma satu orang yang balik lagi kan waktu Yesus. Nah itu kenyataannya gitu. Yesus itu ada pelajaran dari sana. Oh iya, saya jadi ingat lagi. Kenapa gitu? Nggak, soal ide kekudusan ini ternyata gede banget gitu si penulis Alkitab itu mau nyampeinnya. Emang saya bikin juga berupa videonya, Pak, ada. Kebetulan kan saya lagi seneng bikin ini, Pak. Iya, bikin AI-nya. Ada video buat pembelajaran. Tujuannya sih buat Alkitab buat anak-anak di kira-kira umur 6 sampai umur 12 tahun gitu. Nah, teman saya yang satu juga berminat. Oh, bagus, sampai kamu bisa bikin kayak gitu, ajarin dong saya. Nah, saya teh jadi tambah semangat proyek itu teh, Pak. Kira-kira gitu ya, Pak Ika. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tun. Terima kasih. Ya, Pak Midu. Ini fakta di lapangan ya. Saya sebenarnya sangat sedih ya. Banyak sekali hamba Tuhan, penata layanan gereja, penatua, dan juga orang-orang Kristen tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 22-23. Banyak orang yang bernubuat, menyatakan firman Tuhan, melakukan mujizat, dan juga mengusir setan. Dan hari-hari cerita tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, tetapi tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, fakta di lapangan, ketika saya melakukan penginjilan dari satu kota ke satu kota, di gereja-gereja, baik itu di gereja apapun itu, ya. Jadi sebelum khotbah, saya selalu bertanya, berapa orang di antara kalian yang benar-benar yakin sudah masuk ke dalam kerajaan sorga dan memiliki hidup yang kekal? Di antara ratusan, kadang hanya cuma 1 orang, 8 orang, 6 orang, 12 orang. Ini ironis sekali ya. Tetapi hari-hari mereka mendengar tentang kerajaan sorga, hidup yang kekal, pengampunan dosa, tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Jadi seseorang tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Seseorang tidak akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan seseorang tidak akan pernah bisa yakin memiliki hidup yang kekal. Dan seseorang tidak akan pernah sanggup meninggalkan dosa. Karena pencobaan dunia lebih kuat. Keinginan daging kita lebih kuat. Iblis lebih kuat daripada kita. Kecuali apa? Jika seseorang dilahirkan kembali. Dan ada Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus inilah yang membuat dia mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus inilah yang membuat dia mampu untuk mengalahkan keinginan daging, dosa, pencobaan, kuasa iblis. Roh Kudus inilah yang membuat dia mampu untuk mengasihi orang lain, mengampuni, dan hidup di dalam kekudusan kebenaran Allah. Jadi intinya adalah
kalau kita ada pelayanan persekutuan maupun kita gereja, kalau kita tidak menginjili orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita, tidak memastikan mereka sudah lahir baru, sampai kapanpun mereka ada di dalam persekutuan kita dan mereka tidak akan mampu hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, haus firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali punya tanggung jawab harus menginjili. Menginjili pribadi tiap pribadi, walaupun itu penatua, pendeta, dan macam-macam. Ada satu pendeta ketika saya tanya, apakah engkau sudah memiliki hidup yang kekal? Jika Tuhan panggil engkau kasih masuk surga, dia bilang apa? Tidak tahu, tergantung nanti bagaimana Tuhan. Akhirnya saya bilang, kamu orang buta menuntun orang buta. Berhenti kamu berkhotbah. Kamu cerita tentang kerajaan surga, tentang Allah, tentang keselamatan, hidup kekal. Tetapi kau sendiri tidak yakin. Berhenti kamu berkhotbah. Ketika saya katakan begitu, dia tersinggung dan dia tidak mau komunikasi. Akhirnya berhenti komunikasi. Tetapi saya terus berdoa, dan selalu share firman Tuhan. Dan meyakinkan dia supaya dia harus dilahirkan kembali. Puji Tuhan, akhirnya dia tidak memblokir saya, dia ambil keputusan. Walaupun dia dengan gengsi ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget. Kenapa saya dari satu kota ke satu kota menginjili di gereja-gereja yang bermacam-macam gereja. Ketika saya tanya, 1 orang, 2 orang, paling banyak 12 orang. Yang pernah, padahal saya sudah berapa tahun saya melayani. Dari umur 20 tahun saya melayani. Mengerikan bukan? Ya kita juga di dalam persekutuan. Kita harus menginjili walaupun anggota persekutuan kita. Kalau yang belum yakin. Dan juga keluarga kita. Jadi kita meyakinkan diri bahwa anak kita sudah Kristen kok. Sudah ada di dalam gereja kok dia rajin beribadah. Mereka rajin beribadah. Tapi kenyataannya mengerikan sekali. Ya, inilah yang harus kita sadari. Saya bilang, kenapa? Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan orang-orang yang sekitar kita. Kita tahu bahwa mereka tidak masuk ke dalam surga, tidak sedang ada di dalam maut, tapi kita biarkan. Kita tidak layani, tidak injili, tidak doakan supaya dia bertobat. Tuhan nanti akan minta pertanggungjawaban pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini bukan hal yang sepele. Itu sebabnya kenapa saya mau berpacu dengan waktu. Apapun saya lakukan untuk membawa jiwa-jiwa saya pergi kemana, mengeluarkan uang yang begitu banyak, tidur belum tentu di mana, makan belum tentu terjamin. Belum tentu aman, dan juga melayani yang muslim, kadang ketemu bisa saja saya dicelakakan. Tetapi apa? Karena saya tidak mau suatu saat pada hari penghakiman Tuhan minta pertanggungjawaban sama saya. Itu sebabnya saya berpikir nanti pada hari penghakiman, dan saya akan melihat orang-orang yang saya injili ada bersama-sama saya di dalam kerajaan surga. Itulah mahkota kemuliaan kita. Ya, jadi kalau memang kita saat ini belum bisa melayani mereka, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka supaya mereka bertobat, supaya Tuhan mengantarkan orang-orang untuk melayani mereka. Dan kita pun harus bertanggung jawab memperlengkapi diri kita untuk bagaimana melayani orang. Ya, itu yang saya maksud. Terima kasih. Terima kasih, Pak Windu. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kebenaran firman Tuhan yang dari Pamiduk banyak menginspirasi kita semua di sini, baik yang online juga. Jadi ya banyak di luaran sana ya, seperti kemarin saya ikut kemarin ke Bogor 3 hari itu puasa Ester. Nah,
dalam hati itu saya udah kuat-kuatin gitu puasa gitu kan. Tapi teman-teman sekamar itu mempengaruhi gitu kan. Akhirnya jadi jam itu kan pagi mulai sampai jam 10 terus udah itu istirahat ke kamar, jam 4 mulai lagi sampai jam 9. Nah, jam 9 banyak yang ini di depan hotel itu, depan villa itu banyak warung-warung. Jadi ngajak, saya udah nolak tadi saya enggak, saya masih kuat gitu. Tapi yang teman sekamar bilang nggak apa-apa, yang penting hati. Nah itu saya kepancingnya di situ. Jadi kalau iblis yang langsung menggoda itu kan itu biasa kan. Tapi ini menggodanya lewat teman seiman gitu maksudnya. Itu yang agak berat gitu. Ditolak, dipikir lagi. Iya ya, yang penting hati gitu. Bukan masalah tahan lapar atau nahan haus gitu kan. Yang penting hati gitu kan. Pas dipikir, pas pulang direnungkan lagi. Ini kan perintah Tuhan gitu. Kenapa saya langgar? Gitu. Nah, ada teman sekamar juga yang mantan preman itu dia cerita itu panjang lebar itu dia pembunuh bayaran gitu kan. Dia bertobat. Saya melihat dia lebih taat daripada saya, daripada teman-teman yang lain gitu kan. Dia masa lalunya suram sekali gitu ya. Tapi dia bilang ke saya tuh, dia coba pernah ikut dia beberapa kali gitu. Dia lewat gitu 3 hari 3 malam itu nggak makan nggak minum lewat. Bahkan dia sempat 7 hari gitu, 7 hari 7 malam itu nggak makan lewat gitu. Di awal-awal juga saya punya komitmen gini, saya pasti tahan lapar. Karena apa? Karena di acara itu kan ada doa penyembahan dan pujian gitu. Mungkin itu yang menguatkan gitu. Nah, terus teman yang ini ngasih nasihat lagi ke saya. Nah, nanti tahun depan ada lagi ikut lagi. Saya langsung bilang, ya, saya ikut lagi. Gitu. Untuk menebus yang yang kemarin tuh saya dianggap saya sudah gagal gitu. Artinya tidak taat saya. Gitu. Ya, mudah-mudahan puji Tuhan lah saya pasti untuk yang kedua kalinya saya harus lebih lebih taat gitu terhadap perintah Tuhan gitu. Jadi kadang godaan itu bukan langsung dari iblis langsung gitu. Bisa iblis memakai seseorang gitu. Jadi iblis itu pintar gitu. Jadi seperti CCTV gitu. Iblis itu melihat kelemahan kita gitu. Di saat ada celah itu iblis masuk gitu. Gitu. Jadi lewat media apa saja gitu iblis itu menggoda kita itu bisa iblis langsung yang menggoda, bisa juga lewat perantara siapa gitu. Itu. Jadi kita harus jadi iblis itu saya pikir itu iblis itu bukan sembarang itu. Iblis juga itu mungkin pernah kuliah gitu, iblis juga. Jadi bukan itu. Mungkin IPK-nya lebih tinggi daripada kita. Lebih pintar gitu. Makanya kita harus waspada gitu. Karena iblis itu pintar, nggak bodoh gitu. Kalau iblisnya bodoh sih nggak masalah. Gitu. Oke. Baik, saya mungkin pengen nambahan sedikit aja ya. Oh ya. Meskipun mungkin nggak terlalu ada kaitan,
tapi bisa aja jadi kaitan. Tadi berhubungan dengan yang disampaikan Pak Sam. Karena kemarin hari Minggu saya dengar ikut ibadah pembicaranya Pak JC Lantang. Ada satu kebenaran yang menurut saya bagus banget.